nada aja. Karena bahan nada sudah habis, kita jual. Ya kesentulak. Nah, jadi memang betul-betul persiapan gasan berangkat. Tapi yang lebih diutamakan persiapannya adalah persiapan mental untuk melaksanakan ibadah. Nah, ini yang perlu kita siapkan. Nah, jadi kalimah labbaik ini bukan hanya sekedar kalimah yang kita sampaikan melalui mulut kita, jadi syair, jadi lagu, jadi nyanyian dan sebagainya. Kada, tetapi ini memang betul-betul dari perasaan kita. Labbaik ya Allah, ulun siap. Nah, makna istita'ah, makna mampu, sanggup itu terkandung dalam kalimah labbaik. Jadi labbaik duitnya, labbaik sehatnya, labbaik kemampuannya. Artinya semuanya kita sudah labbaik ya Allah, inggih ya Allah, ulun siap ya Allah. Siap duitnya, siap tenaganya, siap ilmunya. Nah, jadi manasik adalah salah satu di antara tambahan ilmu untuk persiapan kita bersama. Jadi bukan maksud bahwasanya yang memberikan materi itu lebih baik, kada. Kita sama-sama. Seandainya kada disuruh, bisa kada baca juga, Pak. Bisa kada baca juga. Jadi kita sama-sama mengulang karena ini adalah merupakan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita berdoa bersama yang pada hari ini Bubuhan Pian jadi peserta, mudahan tahun dudi kami pulang jadi peserta. Amin. Nah, mudahan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi persiapan kita yang pertama. Kemudian apa lagi? Membersihkan diri. Dengan apa kita membersihkan diri kita? Apakah mandi? Bukan. Tapi utamanya adalah membersihkan diri itu dengan taubat. Kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabahan di waktu pagi, masaan di waktu sore, siang malam, artinya disuruh dan diperintahkan kepada kita senantiasa memperbanyak atau memperbaharui taubat kita. Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Syiarus Salikin beliau menyebutkan bahwasanya seorang muslim itu hendaklah taubat atau memperbarui taubatnya setiap hari itu minimal 100 kali. Minimal 100 kali. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ujar Nabi kada kurang 100 kali sehari istighfar minta ampun kepada Allah. Nah, Nabi orang yang sudah dijamin masuk surga, yang pasti masuk surga, pasti sebagai miftahul jannah, orang yang membukakan pintu surganya Allah, sidin taubat 100 kali kada kurang dalam sehari. Nah, kita kadidana menjamin lawan kita untuk masuk surga. Pintu surga, jangankan pintu surga, pintu rumah aja kadang kadingat kita mandak kuncinya. Nah, jadi karena kita ini kada jaminan, maka dari itu perbanyaklah taubat. Perbanyaklah kita minta ampun kepada Allah. Kapan? Sebelum kita berangkat. Nah, sebelum kita berangkat. Artinya perjalanan kita itu nanti sudah betul-betul perjalanan melalui hati yang sudah tidak ada lagi persoalan-persoalan baik kepada makhluk, baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa persoalan kita kepada makhluk? Kita kadang kada sadar ketika bergaul, ketika kita berkumpul dengan kawan, baik itu di tempat kerja atau di lingkungan kita atau di masjid atau dan sebagainya. Kadang ada kata-kata kita ini yang kada kita kontrol, yang menyebabkan orang lain tersinggung dengan ucapan kita, yang menyebabkan orang lain bisa merasa sakit hati dengan kalimah-kalimah kita, yang ini bisa menjadikan orang sangkal, orang sakit hati. Nah, kita kadang merasa. Nah, maka dari itu bagaimana caranya kita supaya kekurangan kita tersebut bisa teratasi, bisa terselesaikan dengan makhluk, khususnya dengan cara ujar guru madahkan banyak-banyak barilaan. Minta ampun tuh jin lawan Allah, minta maaf tuh lawan makhluk. Jadi kita ini banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak minta maaf. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada makhluk Allah. Nah, di antara makhluk Allah adalah kawan-kawan kita, tetangga kita, orang nang sarumah lawan kita. Kadang kita asik berilaan lawan orang di luar, lawan nang di rumah kada berilaan.
sama hari raya. Wah, seputaran semasjidan disalami. Sakanya di rumah belum bersalaman lagi. Nang laki lawan nang bini lawan anak, nang laki lawan anak kada ada bersalaman lagi ya kah? Nang diutamakan tuh nang di rumah dulu. Nah, nang di rumah dulu. Jadi kita namanya barilaan ya kah, anak berangkat lawan nang di rumah dulu kita barilaan, lawan nang tertinggal. Nah, jadi yang pertama persiapan kita adalah membersihkan diri kita. Oh, kawan yang dahulu pina rancak tahwal, kawan di kantor nang pina rancak bapak pandiran bahasa singgungan ya kah? Orangnya jauh, orang sudah pindah, telepon. Kita gunakan media handphone untuk menghubungi. Berdapatan kada kawa dengan cara melalui media sosial, boleh. Nah, kemudian yang kedua, hendaknya kepada kita itu menyambung tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi. Berarti nih minimal benar menyambung silaturahmi ini ya lewat telepon tuh tadi. Namun kawa didatangi. Nah ya kak, didatangi. Karena salah satu hikmah orang berdapat itu pertama musafahah, bersalaman. Di antara fadilat bersalaman itu barang siapa nang menyurung tangan, artinya orang namanya nyalami berdulu, dan orang yang menyambut salam nang menerima, maka gugur dosa di antara keduanya dengan jalan ikhlas keduanya. Ikhlas nang menyurung tangan, ikhlas nang menerima tangan, nang menyambut salam itu tadi. Nah, ikhlas kedua-duanya, gugur dosa di antara keduanya. Dosa apa? Dosa-dosa nang kada sengaja, ya tadi nang tersinggung, anak kita barilaan lah. Makanya orang sembahyang terus bilangnya tuntung tuh apa? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, seputaran. Pinalawas rajin di masjid ya kalau bersalamnya nih. Padahal orang bertigaan ya. Nah, supaya ketahuan pina banyak di sini orangnya. Nah, jadi silaturahminya salam. Ada lagi yang lebih pahalanya lebih ditingkatkan oleh Allah. Selain salam itu berpelukan. Apa bahasanya tuh cipika-cipiki kah? Tapi laki-laki lawan laki-laki. Kita jangan menuruti adat barat. Nah, adat barat. Turki itu kalau kita sepintas mendengar ada negara muslim. Sepintas ya lah. Padahal Turki itu separuh bagian Turki itu adalah Asia kah, separuh lah. Asia separuh, separuhnya apa? Eropa. Nah, dibelah dengan sungai Bosporus ya lah. Nah, Bosporus. Jadi ulun memperhatikan guide kami ini di situ orangnya muhani pina Arab. Muhani Pak Wahyu pina muha Arab. Ujulune orang Arab bujuran ini Turki ya. Nah, sekalinya nya betamuan lawan kakawanan bebinian, cipika-cipiki. Bah, judul lain judulnya neng ini. lain Arab judulnya ini Arapan neng ini ngarannya. Nah, itu budaya nang kada bagus kita contoh. Nah, jadi muamalakan kalau nyejar muamalakan sunnah ya kah berciuman. Nah, lain. Ini bukan muhrim. Nah, jadi lelakian sama lelakian dengan orang pipi itu budaya begatuk aja. Nah, ya kah. Makanya bilanya kada tahu jurus cipika-cipiki ya nang bincul dahi. Bilanya kada tahu ya kalau nya kan kanan dulu, nah kanan. Sama pada kanan insya Allah ketemu. Ini sikung kanan sikung kiri ya nang takut dahi. Aku jara aja dakon lagi aja bersalaman ya bincul dahiku jar luput. Nah, itu. Nah, silaturahmi. Bebinian sama ya kah? Orang yang lebih muda mencium tangan yang lebih tua. Nah, itu adabnya. Ya kalau itu adabnya. Tapi adakah nang orang nang tua mencium nang tangan na anum? Banyak. Ya kah? Banyak. Tapi bukan karena faktor usia, tapi mungkin karena faktor ilmu. Nah, mungkin kebanyakan faktor memandang dari sudut faktor ilmu. Nah, 2. Membersihkan diri dengan jalan taubat, kemudian menyambung tali silaturahim. Makanya rajin kadang orang hendak berangkat tuh berselamatan ya lah.
Berselamatan. Selamatan kena mengundang kawan-kawan, mengundang di kampung dan sebagainya. Tujuannya apa? Intinya supaya di tempat itulah kita supaya kadang alih mendatangi orang. Ya Allah, sekampung pamannya rumah 200 buah rumah. Mun kita meniti setiap buah rumah bah lawas benar. Ya Allah, sekali dinaiki dicurungi orang banyak. Lah 5 buah pin bagah parot. Nah, jadi caranya ya memang harus itu tadi ada istitaahnya juga di situ. Artinya mampu untuk melaksanakan hajatan. Minyak ada mampu kan bisa dipaksakan. Nah, lalu kita mengundang orang banyak dengan orang datang tuh disitulah kesempatan kita untuk minta halal, minta ridha. Tapi nang habis itu dosa. Hutang kada. Barilaan kita lah jar. Inggih barilaan kita alhamdulillah japun hutang kada. Ini urusan hutang tuh lain pulang kisahnya. Nah, tapi yang ketiga, persiapan kita sebelum berangkat itu melunasi hutang. Membayar hutang. Bahyam jar. Tahangkupam jar. Kenapa jar? Aku tulak nih justru berhutang jar. Nah, tapi ini adalah hutang, mungkin hutang yang mana hutang itu memang mampu untuk kita bisa menyelesaikannya. Tapi kalau memang kita kada mampu untuk menyelesaikannya, butuh waktu, tetapi perjalanan haji kita ini adalah mengharuskan kepada kita waktu itu juga, kan kesempatan kita setahun sekali. Nah, kalau kita melambatkan, aja aku tunda nah, aku bayar hutang aja gini dulu, anu tulaknya tahun kena. Nah, jadi anggaran pian itu kawa membayari hutang kena yang datang aja, insyaallah bismillah berangkat dulu, dan tentunya harus bapadah. Aku minta relain nah, duitku ini ada aja, ya kah? Cuman persiapan aku gak sentulak, aku nak tulak dulu. Nah imbah datang kena ada aja lagi sisanya bisa bertambah kena. Aku di sana berdoa benar supaya bertambah duitku ini nah, umpamanya ya. Kalau karena orang yang sudah membayar di jalan Allah, khususnya orang yang berangkat haji, ibadah umroh dan umroh, itu rezekinya dijamin oleh Allah. Yakin aja pian, seberapa pian mengeluarkan duit itu akan dilipat gandakan oleh Allah balasannya di dunia insya Allah. Jangan khawatir pian. Banyak sudah contohnya nang tulak itu pian bakarik duit, habis duit. Aku kam tabunganku di lagi jar. Anu ini pang nah, tak bawa galang, cincin, segala nang bonel di hidung, ku jual juga sudah berataan. Wah, gasan sangu. Pokoknya aku ikhlas, nang penting berangkat. Nah, sekalinya buliknya masya Allah. Nang tadinya bonel di hidung sebuting jadi 2. Apa cincin tak hidung juga sekalinya. Nah, artinya rezeki kita ini dijamin oleh Allah. Jangan khawatir pian, jangan khawatir. Nah, bayar hutang. Seandainya itu kawa kita selesaikan. Namun kita menyampamanya lebihan aja, imbah kita bayar hutang masih lebihan, bayari hutang dulu. Bayari hutang supaya kita berangkat itu orang yang memberangkatkan kita ikhlas, kita nang berangkat tenang. Ya Allah, jangan sampai kita sampai di sana telepon aja lagi, hutanglah gananglah aja. Nyamanlah beribadah kayak itu. Nah, jadi mudah-mudahan. Nah, kemudian apalagi bekal kita, hendaknya nang kita bawa itu bekal nang halal, sangu nang halal. Duit nang kita bawa sangu itu duit dingin gak jar. Nah, pokoknya duit nang memang itu dari jerih payah kita, nang kita tahu memang dari duit nang halal. Memang kebanyakan kada sama lah seberataan. Ada ketika kita berselamatan, kemudian nang datang ini kadang maamploki ya kalau. Nah, nang sarwan-sarwan ini maamploki. Padahal tujuan kita bukan untuk menerima amplok, bukan untuk mencari amplok, bukan mencari tambahan gasan sangu, kada. Tujuan kita supaya kita memudahkan kepada kita untuk barilaan. Seharusnya kita mendatangi rumah-rumah sidin. Karena kebanyakan rumah nih, lalu kita besarwan aja datangi ke rumah ulun. Nah, kayak itu kan maksudnya. Nah, lalu ada nama amplok. Nah, gasan pian, oh, maaf, ulun kada menerima amplok, nggih. Bapak nerima apa pian? Ulun duitnya aja, umpamanya. Ya, otomatis saya kalau menerima amploknya itu. Nah, memang lumrah di tempat kita seperti walimatul arus ya, kalau walimatul haj itu sama seperti walimatul arus.
orang nang keselamatan haji itu sama kayak orang keselamatan bakawinan, memberi duit. Nah, tujuan orang nang menjulung ini pulang, tolong jar ilanja akan di sana supaya berkah duit ulun. Ayo pian kayak Pak, tolong jar, ini orang ini minta tolong pulang, tolong ya ilanja akan di sana. Nah, ilanja akan di sana supaya mudah-mudahan unta ke sana juga jar. Nah, ya kah? Berarti kita menitip amanah kada? Nitip amanah kita nang sarwan nih ya kah, lawan nang tulak seikong. Nang datang 100 kayak itu berataan. Ilanjakanlah sana, ilanjakanlah di sana jar. Tapi bagus saja kalau nya ilanjakan di sana. Barangnya pilih ilanja apakah? Niat akannya duit yang seberat tadi ulun gabung udah jadi pian kayak itu aja sudah kadang alih pian. Sebujurnya kita nang menjulungi nang menitip ini jangan merepotakan orang nang tulak sebujurnya ya lah. Nah, jadi niat akan jepian. Aku jepin kada tahu lagi nah duit siapa nang ini. Pokoknya duit ikam beratan ku gabung. Wah, sanilai seorang umpamanya ya kah? Ku ilanjakan. Nah, sudah. Kan kita kada duitnya kada beciri. Nah, ya kah? Mudah-mudahan semua orang yang sudah memberi menyangui ya kah diberikan ganjaran balasan oleh Allah. Mudah-mudahan sampai juga tanah Mekah beratan. Nah, doakan kayak itu aja. Nggih, doakan kayak itu aja. Nah, aku menitip lah jar 500.000 nek kena tukarakan jar. Kak mun gitu artinya berkirim Pak. Tukarakan kurma, tukarakan jam-jamnya. Itu berkirim ngarannya kasihan nanti kirimi ini kena tukarakan jar ka kacang hijau. Gasan beri makani burung. Nah, ini setengah merepotakan nih lawan ya kalau lawan orang nang disangui. Jadi apakah pian wajib untuk melaksanakan hal itu selagi pian ingat. Jadi ketika pian nerima tuh insyaallah lah tuh, insyaallah. Nah, artinya gawian kita di sana kena ada nang imbah datang ke hotel itu kena mohon maaf kalau jaraknya hanya sekitar 1 kilo masih mending kena umpamanya ada nang tahun berapa kita ada sampai 3 kilo jaraknya. Yang ketika meninggalkan hotel itu sekali berangkat itu sekali langsung kada bublikan lagi kena Mbak Isa hanyar bulik. Nah, ransum betuyuk di muka hotel, di muka kamar, ransum makanan, jatah makan. Nah, ketika kita meninggalkan itu di tengah jalan, tak pikirlah kita hendak menukarkan pasanan orang itu tadi. Nah, ya kah? Mun talalui pulang orang berjualan kacang hijau, orang berjual umpan burung. Inya nang berjual umpan burung tuh kada tentu di situ terus tempatnya. Bilanya aman di situ, bilanya ada nang bubuhan nang polisi baju hirang tuh bukah banarnya. Bukan baladiah ngarannya. Bukan baladiah tuh bilanya datang hanya nang serine baladiah tuh bukah banar buhannya tuh. Sampai duit tuh hambur pian beri maras. Nang kasihan tuh pas pian hatan bata tawaran. Ini berapa? Kain di tangan pian sudah melihat baladiah datang bukahnya berhujung kain pian. Nah, ini nang berhujung. Ada jana rugi. Kain di tanganinya sudah hendak membungkus. Duit di tanganinya juga 100 rial. Nya hendak mangsul, ada baladiah bukahnya. Kain kada dapat, duit hilang. Nah, itu untung-untungan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi persiapan kita untuk diantaranya tadi membayar hutang. Mun ada hutang, mun kada ada hutang alhamdulillah. Nah, kemudian apa persiapan kita berikutnya? Yaitu bekal harta, mempelajari ilmu agama. Nah, ini penting benar. Ujar guru kami madahkan jangan sampai kita ke sana tuh Jasidin HP aja di tangan. Memoto hanya 3 hari hibak deh memori. Kenapa aja HP ku ini takang sekali di muhasidin aja berataan. Kalau muha Arab, bapotoan juga gawian ya kah? Tapi insya Allah kada buhan pian. Buhan pian ini kena HP to simpun. Nah,
ilmu. Ilmu tentang apa nang wajib kita pelajari? Terutama ilmu tentang manasik haji, manasik umroh. Jadi salah satu yang menjadi kemudahan kepada kita bahwa kita dibekali ilmu tentang perjalanan haji dan perjalanan umroh. Nah, jadi insya Allah kita hari ini praktek bagaimana tawaf, bagaimana memasang kain ihram. Nah, mudah-mudahan ini, nah, praktek manasik ini jumlahnya ada 3 kali dalam 8 hari kita manasik. Ini yang pertama hari ini, yang kedua nanti hari Sabtu kah? Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu hari Selasa. Itu nanti mungkin tempatnya nanti di Sabilal. Kayak tahun tadi Sabilal. Karena di Sabilal ada Ka'bahnya. Kada jauh ke Makkah. Nah, di Sabilal ada Ka'bahnya. Hendak asrama haji jauh benar. Nah, kalau di Sabilal itu insya Allah kita Banjar Utara ini orangnya 167 kah? Nah, insya Allah cukup. Atau diulah 2 kali kah kena dalam 1 kali putaran. Nah, mempersiapkan ilmu agama artinya kita mempelajari, bukan hanya sekedar bekal yang ada di manasik ini. Manasik ini singkat aja kita, waktunya sehari paling 3,5 jam. Nah, lebih banyak adalah mencari ilmu secara mandiri, pian. Bil khusus buku-buku manasik yang sudah ada apa dapat buku manasik, Pak? Sudah. Nah, inggih. Dari buku manasik itulah yang harus kita bacai. Terutama karena nang dibacai doa turun meninggalkan rumah. Ya lah. Doa turun meninggalkan rumah. Kemudian apalagi doa ketika masuk mobil. Mobil berjalan, ada doanya. Nah, apalagi kena doa ketika di pesawat sehari berikutnya. Karena pian hari pertama tuh kena masuk asrama haji, hari keduanya pembekalan di sana, malamnya kena pian hanya berangkat memasuk pesawat. Nah, masuk pesawat di sini langsung ke Jeddah sana, nah 11 jam. Nah, perjalanan kita di armada yang mengangkut kita ini itu sudah termasuk di dalam kita labbaik itu tadi. Labbaik ya Allah, ulun siap diberangkatkan, ulun siap diperjalankan oleh pian. Nah, Rasulullah SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi diperjalankan oleh Allah. Nah, kayak itu juga kita nang berangkat ibadah haji, kita diperjalankan oleh Allah. Kita ini labbaik sudah siap ya kah semenjak kita berangkat dari rumah. Bahkan persiapan kita ketika pian menyetor tahun 2011 yang lalu, itu sudah siap pian, siap untuk diperjalankan oleh Allah, siap untuk menerima segala sesuatu yang diberikan oleh Allah tentang perjalanan pian. Artinya persiapan kita itu yang termasuk dalam persiapan ilmu agama, kita siap untuk kada sesuai dengan hati. Siaplah kira-kira kita. Siap. Bagaimanapun siap. Kenapa? Sebab banyak jamaah, apakah itu jamaah haji reguler, apakah itu jamaah haji plus, apakah itu jamaah haji plus plus, ataukah itu jamaah haji khusus. Nah, ini banyak macamnya. Yang ketika berangkat, inggih terus sekali di sana ubah muha. Kenapa aja makanannya nang kayak ini? Kenapa tempat guringnya nang kayak ini? Kenapa bisnya nang kayak ini? Banyak keluhan. Berarti kalau orang banyak keluhannya ini, labbaiknya belum labbaik lagi. Karena ujar gunung madahkan bilanya kita sudah labbaik, itu 100% kita menerima apa nang diberikan Allah di dalam perjalanan kita. Kita siap menerima. Pas pian takana kamar nang kada AC, atau AC-nya rusak. AC rusak karena maklumlah hotel-hotel yang dipakai untuk jamaah haji itu hotel yang jarang dipakai. Yang dipakainya itu setahun sekali. Karena jaraknya itu kurang lebih 1 kilometer umpamanya. Kalau jamaah umrah paling jauh itu 600 meter. Nah, paling jauh 600 meter radius masjid itu. Nah, kalau hotel yang sudah 1 kilo itu jarang jamaah umrah memakai di sana karena jauh perjalanannya. Nah, hotel itu
setiap musim haji full seberataan. Nang jauhnya sekilo 2 kilo tuh full seberataan. Nah, jadi kalau ada AC-nya nang pina, ya maklumlah sudah, karena jarang dipakai. Nah, jadi kita, apakah boleh kita umpamanya mau usul supaya ini? Boleh, silahkan, selagi itu masih bisa diupayakan. Seandainya mentok ada kawajua, ya sudah ya, labbaik. Nah, artinya ya Allah, ulun siap ya Allah. Nah, itulah bekal ilmu tentang ridha di hati kita, ikhlas di hati kita. Ikhlas menerima apa? Menerima segala ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wah, pokoknya inggih ulun siap ya Allah. Ada takana kena bis nang kada AC panas, mah nang kayak ini jar. Supir jar, buka aja kacanya. Wah, bis di Arab tuh mana kacanya nang kayak kita di sini? Ya bisnya kacanya buta. Nah, iya kah? Nah, mempelajari ilmu agama khususnya tentang manasik haji. Jadi mudah-mudahan yang kita pelajari sama-sama selama kita beberapa hari sampai tanggal 29 nanti ini mendatangkan manfaat yang luar biasa kepada kita semua. Terlebih daripada itu, kita sendiri yang mau belajar. Contoh, kita ada HP, pian sering-sering buka aplikasi tentang perjalanan ibadah haji. Tahun kemarin kayak apa, tahun ini penginapannya seperti apa. Asrama haji jamaah Indonesia Kalimantan Selatan tahun 2024 umpamanya. Nah, akan keluar anunya. Kalau di Madinah tahun kemarin sekitar 1 kilo di daerah Gamamah. Nah, daerah situ. Kalau di Mekah tapi pisah-pisah, ada yang di Zarwal itu, tapi pin nyaman aja seberataan. Pelayanan tahun tadi luar biasa. Kami haji khusus malah 4 bis jemaah reguler. Nah, karena parak aja jemaah anunya. Jadi bendera Indonesia, mobil anunya, tapi harus ditihi kena nomor mobilnya yang ditihi bisnya. Kalau umpamanya pian di Mekah kena di daerah Zarwal, kena bisnya bis tahun tadi 12, 13, 14, 15. Nah, bisnya ininya berputar jalannya, nah sampai ke ke terminalnya nang lain pelang berangkat. Nah, jadi tak putar pian dalam kurun waktu 10 menit itu pasti ada nang lewat bis pian itu. Pian naik hija itu akan diturunkannya di mana tempat ke tempat tinggal kita. Nah itu nang diperhatikan. Bagi nang ampun maaf nang tak uzur sedikit ya kah, lebih baik bakawan lawan nang sigar. Nah, karena bagagasakan naik bis tak buat bis nang nomornya lain, nah pajak ada sampai ke hotelku nih. Nah, sekalinya bisnya lain. Jadi dilihat benderanya sama kena Indonesia, nya bisnya warnanya kuning, benderanya sama bendera Indonesia, tapi nomor bisnya lain. Nah, nomor bisnya lain itu yang diperhatikan. Insya Allah kalau hotelnya bagus-bagus. Nah, kemudian memantapkan niat. Nah, jadi memantapkan niat. Apa niat kita? Karena Allah. Bahwa kita melaksanakan ibadah haji dan umrah lillah. Kan ayatnya seperti itu. Lillah, karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena supan kawan tulak aku kada tulak bik aku tulak haju wajar. Nah, ini karena kawan ngarannya. Bukan karena duit ini menagih hutang. Wah, daripada dihutang orang pulang aja bik aku tulak haji ha. Nah, ini berarti duit karena indah, duit tak pakai orang. Bahwa kita tulak ini betul-betul kita niat karena Allah, kada karena yang lain. Nah, kada karena yang lain. Artinya betul-betul bahwa kita ini istita'ah, orang yang mampu. Jadi semalam sudah disampaikan oleh pemateri kita bahwa makna istita'ah itu sehat, awak sehat, duitnya cukup,
kesempatannya ada, ada juga, duitnya ada, awak sehat, duitnya berlebihan malah, tapi izin kada diberi di kantor, kada diizinakan orang umpamanya. Nah berarti istitoahnya terhalang oleh izin. Nah mungkin sidin orang yang sangat dipentingkan di tempat kerja sidin, ya kalau kada diizinakan orang. Nah berarti belum sampai lagi untuk istitoah di dalam hal tersebut. Nah kemudian yang perlu juga kita pahami, keuntungan orang yang melaksanakan ibadah haji. Apa keuntungannya? Banyak, luar biasa. Artinya pian jangan merasa, berapa duit aku nih, uang muka 25 juta, tambahan sekalinya bertambah, harus lebihan daripada berapa totalnya Pak? 57 kah? 59 ya, 59, 57 kan bersihnya living costnya kan ada, di asrama haji kan ada di living costnya, untuk uang sakunya ada kena dikembalikan. Nah, keuntungan orang yang berangkat haji itu banyak. Di antaranya yang jelas bertambah pengalaman pian, pengalaman yang sangat berharga. Dan ini merupakan salah satu langkah pian menyempurnakan rukun Islam. Nah ini pengalaman yang sangat luar biasa. Kita sembahyang di kampung sembahyang, kita berzakat, memang kebiasaan kita tiap tahun berzakat. Puasa tiap bulan Ramadan puasa. Syahadat tiap kali sembahyang kita ngucap kalimah syahadat. Apalagi yang terakhir haji, ini manis tata alaihi sabil, bagi yang orang ada mempunyai jalan dan langkah ke sana. Kada seberatan orang. Nah jadi keuntungan yang pertama, pengalaman pian menjajak tanah suci Mekah. Nah jadi ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan hal ini, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Hendaknya bekal kita di dalam melaksanakan hal tersebut adalah bekal ilmu agama. Bekal ilmu agama. Kebiasaan kita yang pada setiap waktu umpamanya bilanya berjalan, ini ibu-ibu, tapi ibu-ibu nang sana di Amerika sana, bilanya nukar iwak Pak, ada nang betapih di dada aja, nukar iwak nih, betapih di dada aja, ibu-ibu, pamantung iwak ini tersalah mangsul sidin. Tawaran iwak saling lawasan, mulai haruan tuh sigar di tangan sampai siup. Iya tuh ada kejadian juga. Apa maksud? Ketika kita hendak berangkat ini, kita harus mempersiapkan adab-adab yang khususnya kemarin sudah disampaikan tentang bagaimana kita berpakaian muslimah. Nah ini kena selajur kita praktek kena bagaimana seharusnya seorang perempuan di dalam berihram, karena masih ada kelihatan perempuan-perempuan yang sudah berihram itu masih melanggar pantangan, karena laki-laki yang dijaga itu sudah jelas, yang banyak kada kerasan terlanggar itu bebinian bebinian. Pada saat apa? Pada saat berudu. Nah itu kena kita insyaallah. Ya. Nah itu yang pertama, membersihkan. Ulang. Bertambahnya pengalaman. Kita sembahyang menghadap kiblat. Sembahyang menghadap kiblat itu rukun syarat sah salat. Ya kalau artinya bilanya sembahyang kada menghadap kiblat, sahlah sembahyangnya, kada sah. Imam Syafi'i syarat sah salat menghadap kiblat. Nah, ini kalau kita gabung-gabungakan lawan pertanyaan-pertanyaan semalam, kayak apa sembahyang di pesawat? Nah, sembahyang di pesawat itu yakinlah kita hadapnya ke kiblat? Kada Pak.
pesawat itu tujuannya memang Jeddah, tujuannya memang Arab, tapi arahnya belum tentu. Ya Allah, coba lihat kena pian grafik perjalanan pesawat di TV itu kena. Kalau di hadapan pian di TV, umpamanya TV monitor rengganalnya itu ada kena di muka. Nah, pesawatnya arahnya ke sini. Nah, arahnya bertulisan Mekah, Madinah, Jeddah jar. Apakah pesawat itu persis tujuannya ke arah sana? Nah, bahkan di semalam ada bahwa penelitian yang ngarannya Yalamlam itu ternyata itu bukan tempat dilalui oleh pesawat. Kampung Yalamlam itu bukan tempat yang dilalui oleh pesawat. Jadi pesawat ini melalui itu bergeser pada kampung itu. Nah, kalau kita ambil miqat di pesawat, nah jelas kita sudah kada sesuai. Lawan kecepatan pesawat itu sendiri berapa kilometer per jam, berapa ribu kilometer per jam itu. Dalam waktu sekejap habis dah Yalamlam tuh, kita hanya kecumut muntung masang niat. Ya Allah. Nah, belum lagi niat bersyarat. Nah, kena insya Allah kita mempelajari niat bersyarat. Ini penting, niat bersyarat ini untuk menghindari kita segala kekurangannya. Nah, kalau kita sembahyang di atas pesawat, contoh orang sembahyang di atas kapal. Orang nang sembahyang di atas kapal tuh rancak singgah-singgah kada. Apalagi kapal nang menuju ke negara. Nah, kapal negara. Adakah orang negara sini? Kapal negara itu kan berangkap. Nah, kadang sembahyang di atas kapal. Jadi rahatan sembahyang usalli menghadap kiblat. Allahu Akbar. Hanyar bertangan ke sini, berpaling kapalnya. Tak putar sidin. Soalnya sidin putar ini mempertahankan kiblat sidin aja. Kapal putar sini kayak ini aja sidin. Nah, kada boleh, ya kah? Di dalam fikih, yang penting ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar menghadap kiblat, selanjutnya itu terserah Anda. Kemana aja lagi arah kapal. Nah, itu sembahyang di atas kapal. Nah, kayak itu juga sembahyang di atas pesawat. Nah, tetapi ketika takbiratul ihram itu kawak ada kita menghadapnya nih nah, maka dari itu yang lebih amannya, yang lebih ihtiyatnya kita di dalam melaksanakan sholat ketika kita di pesawat itu sembahyang menghormat waktu. Kada masalah insyaallah. Sampai di tempat tujuan, sampai pian kena ke Jeddah, berangkat ke Madinah, di Madinah pian hanyar ulang sembahyang pian. Ulanglah bukan qada. I'adatan. Jadi kalimah adaan itu diganti i'adatan. Usolli fardhu subhi rak'ataini i'adatan lillahi ta'ala. Nah, itu gantiannya i'adatan. Jangan qadaan, jangan adaan, tapi i'adatan. Mengulang artinya. Nah, karena apa? Karena sembahyang kita kada sempurna. Nah, yang dikhawatirkan bagi ibu-ibu kalau seumpama pian mengarasi sembahyang di pesawat, bolehkah? Boleh. Sahkah hukumnya? Ambil pendapat nama anggap sah. Siapa? Imam Abu Hanifah. Boleh. Dengan cara apa? Tayamum. Sama sudah dijelaskan ya. Kalau ketika pian tayamum, sanggupkah pian orang kada melihat aurat pian? Ketika tayamum, sanggupkah pian, ibu-ibu khususnya, orang lain tidak melihat aurat pian? Kawa kada? Kada kawa. Tayamum pian lem WC. Gini Buudu dalam WC ngalih juga kacipratan kecuali ditutup klosetnya, kemudian dianggap bahwa tempat ini tempat, nah sementara itu tahu nang itu gasan. Nah, hati kita pulang yakin kan di tempatnya itu bersih pulang, bersih daripada najis nang kecil-kecil nang kita kada melihat. Nah, jadi kita memakai lelakian pulang, kita pakai tayamum. Semalam sudah dibahas ya lah masalah tayamum. Kalau kita membawa debu, membawa penyakit ke pesawat. Seperti yang disampaikan Sidin kemarin, memang ada seperti itu. Orang nang ihtiyat benar, orang nang hati-hati benar ya kah? Supaya sempurna. Tetapi kesempurnaan yang dipakai adalah untuk membawa sesuatu yang mudarat. Nah,
menghindari sesuatu yang maslahat untuk meninggalkan yang mudarat itu lebih baik gitu kalau. Nah, jadi yang lebih amannya itu sembahyang menghormat waktu. Boleh tidak berwudu, boleh tidak dalam keadaan suci. Jadi caranya, imbah sudah pian duduk. Nah, kita ulangi sedikit lagi lah yang semalam. Nah, bentar ya ulun duduk di atas nah. Nah, ketika kita duduk, pertama bepadah lawan kawan tiga. Bentar ya lah, aku hendak sembahyang dulu. Nah. Oh, tawing di sini kalau bepadah. Pokoknya kiri kanan tahu. Masalahnya kalau pina rahatan pian 2 rakaat sembahyang, gawilnya. Nah, memandiri pian nih. Nah, jadi bepadah. Setelah bepadah tuh langsung aja sahajaku sembahyang menghormat waktu. Waktu apa nang pada saat itu? Waktu zuhur umpamanya. Karena Allah Ta'ala Allahu Akbar, dah sembahyang isyarat, isyarat. Jadi baca Fatihah, baca surah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, Allahu Akbar. Nah, sarakaat sudah. Nah, dalam hal ini ulun sudah pernah menanyakan kepada beberapa kakawanan yang dulu sama-sama duduk di majelis sekumpul. Memang ulun pernah dan ulun yakin Abah Guru bari pernah menyampaikan dan ulun pernah mengamalkan itu. Karena ulun bulik kuliah bahari itu sore Pak Dokter, ulun bulik sore. Jadi sore itu rancak tetamui sembahyang maghrib di dalam taksi Martapura tuh. Nah, ketika itu majelis sore waktu itu sidin memadahkan sembahyang menghormat waktu. Nah, mungkin kalau di antara bubuhan pian ada yang pernah didengarkan oleh sidin, alhamdulillah berarti ada orang yang pernah mendengar juga kalimat itu disampaikan sidin. Nah, dan itu rancak ulun amalkan sudah. Jadi mbak sudah sampai waktunya tuh Allahu Akbar. Ini dalam keadaan kada bodoh. Allahu Akbar, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sembahyang apa yang kita gawe itu tadi buat dalam niat. Dan ketika kita sampai kena waktunya, sampai kepada tempat tujuan kita, ulang i'adatan. Nah, namun dalam beberapa kali manasik dengan guru-guru ulun takunakan itu kadada. Jadi pakai isyarat aja sembahyang isyarat, ya sudah. Iringnya pakai isyarat. Nah, jadi itu mungkin pengalaman. Apabila gasan ulun serangan, ulun menggawi. Karena sembahyang isyarat kita pun juga tidak sempurna. Di antara kada sempurnanya udunya kada suci kita. Tetapi fadilat sembahyang menghormat waktu adalah seandainya kita belum sampai kepada tujuan kita habis umur umpamanya, kita sudah tergolong orang yang melaksanakan sholat. Nah, itu fadilatnya. Nah, kita kembali, pengalaman bertambah. Kemudian yang kedua, nafkah disamakan infak fisabilillah. Nah, pian umpamanya meninggali duit di rumah, gasan di rumah 2 juta nak enak gasan nikam di rumah. Banyak ada 2 juta, Bu. Banyak ada ukuran piling pian toh gasan meninggali anak 2 bulan, kada bang 40 hari 2 juta. Banyak tuh ya, belum tentu. Anak pian tuh bisa jadinya waktu nang tinggalkan pian tuh nya rajin memasak, imbati pian tinggalkannya kada rajin lagi masak. Makanan kena siang di podang, malam kenanya makanan mencari bakso apakahnya. Nah, akhirnya hanya setengah bulan duit habis jar. Duit habis jar. Nah, tetapi apa yang kita tinggalkan itu dan apa yang pian belanjakan di sana itu menjadi nafkah dan hukumnya menjadi sabilillah. Dan itu yakin dan pasti akan dibalas, diganjar oleh Allah
Pertama, ganjaran pahala pian nilainya berbelanja di sana, meninggali kekanakan di rumah, infak. Pahala kada infak? Pahala. Sabilillah, pahala kada, dan dilipat gandakan oleh Allah. Yakin pian. Nah, kemudian kita nafkahkan di sana atau pian infakkan di sana. Umpamanya pian basangu duit real. Nah, halus mengumpulkan buhurup duit di money changer umpamanya buhurup nang 2 nang sarialan aja jar. Nah, ini cagar mahambur di sana nih. Sarial tuh nya buan Arab nang itu nang dijulung itu aja namanya buan tong sapo tuh lah. Nah, tong sapo tuh. Nya pinandu nya ditihnya kada muha kita kada, tangan kita ditihnya. Tangan kita ditihnya tangan bilanya pindah kayak ini siap juga nya nanya. Nah, aja nya. Ah, tuh ahli lihat ibuannya tuh. Menyembunyikan sesuatu nang tangan kanan memberi, tangan kiri menerima. Apa tuh? Apa tangan kanan memberi, tangan kiri kita tahu itu leh. No, itu ahli bana bukannya tuh. Wah, ajar. Wah, muka model kayak kompak tuh, model kayak sehati udah 2 tuh nah. Nah, tapi bila diitinya muhanya nang cageran ini pindah tahu-tahu ya kalau wah nya kada jadi duit nih. Nah, pernah kami julungi 5.000, bingungnya. Minta 5.000 tuh bolak-balik nama nih tati-tating itu apa nih jinya 5.000. Sementara rial saat ini berapa rial? 4,5 lah. 48. Wah, udah tinggi pulang. Oh, hurufnya 48. Kalau nyakit 4,5. Nah, lumayan tinggi sudah. Betinggi toh ya kah? Nah, jadi apapun yang pian belanjakan, selagi yang kita belanjakan di sana itu nilainya manfaat lah, nilainya manfaat, membawa keberkahan, kita bawa bulik, itu akan jadi nilai ibadah apa yang kita belanjakan. Nukar tasbih manfaat, ada nang nukar dandangan pian di sana, dandangan seikong sablokan yang ditukar, ada kan kini ada. Ulun pernah manasik di Samarinda. Nang di manasik ini bukan Bugis wae. Sidin tulakan nih sakaluargaan karena menjual gunung. Gunung dijual. Banyak mana duitnya kalau? Nah, tulakan umrah sidin. Jadi karena orangnya banyak, udah kami nambah kalah ke sana manasiknya. Di hotel Haris yang di jembatan itu nah, di jembatan apa? Jembatan Ampera kah? Ya apa jembatan apa Samarinda tuh? Nah, manasik di situ. Ulun itihi orangnya tua-tua aja. Tua-tua orangnya. Sekali di sana teh imbai berangkatnya pulang ulun. Ulun dengarakan di apa nah di lift nih pandiran. Ikan berapa dah habis jana sikong. Mak sama ini berdua nih. Aku hanya 15 juta jana sikong. Aku 22 dah habis jar. Oh majulun. Ikam nukar apa jar? Aku nukar dandangan jangan sikong. Aku nukar sablokan jangan sikong. Oh majulun. Jadi ujar guru bahari ingat bana Mas Sani, ujar sidin nang kita tukar to nang kadada di Banua. Dandangan banyak kada ada kita. Pian nak kayak apa bentuknya dandangan? Sablokan banyak aja. Ya kan? Nang kita tukar to, ini cobek umpamanya nukar di Makkah. Umah berarti membawa di pesawat kita, pesawat kalinya pesawat apa ngarannya? Pesawat internasional itu kalau kada hilap 30 kilo. Cobek berapa kilo sudah? Cobek aja sudah. Nah, jadi sesuatu nang kadada di Banua aja tukar di sana. Tapi nang manfaat. Nah, nang manfaat. Terserah pian apakah? Nukar khub umpamanya pian. Khub itu jaka kita kaos tapi kulit. Nah, di zaman Nabi khub itu kada perlu dipacul belinya wudu, langsung dibasuh khubnya. Nah, langsung dibasuh khubnya karena khub itu sudah kulit. Lalu itu dianggap sudah meresap dengan kulit kita. Nah, kalaunya kaos batis kita jangan itu kadida anunya dalilnya kadida kayak itu. Tapi kalau khub umpamanya pian nak merasa khub di Banua ya kah silahkan nukar pian khub di sana. Nah, itu terbikin daripada kulit. Banyak aja orang berjual di toko-toko sandal, sepatu tuh ada aja khub. Nah, jadi yang kita belanjakan itu bernilai ibadah di sisi Allah apabila itu sesuatu yang bermanfaat yang kita belanjakan di sana.
Nah, kemudian yang berikutnya, pahala ibadah dilipat gandakan oleh Allah, pasti sudah. Pahala ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Nah, sekarang umpamanya kita sembahyang karena jauh ke masjid, jauh sekitar, tapi radiusnya masih insya Allah dalam haram, dalam tanah haram. Nah, sebagian pendapat ulama kita masih termasuk mendapatkan pahala orang yang melaksanakan ibadah di tanah haram, tetapi beda dengan orang yang di masjid. Nah, beda orang di masjid, di hotel orang di masjid lain, ya kah? Tetapi kita insya Allah dapat pahala orang yang sholat di tanah haram. Nah, kita terlebih kepada nang lansia, kepada nang sudah sepuh, nang alih berjalan, kadida kursi roda, ya pian lebih baik sembahyangnya di penginapan pian aja, di hotel, ya kah? Karena ini sebagai antisipasi untuk perjalanan wajib pian, ibadah wajib pian. Kapan ibadah wajib? Karena sudah 8 Dzulhijjah, ketika kita sudah diangkut ke Arafah. Nah, itu sudah kita memasuki fase yang sangat penting, fase yang sangat berharga kepada kita untuk meningkatkan stamina kita, mempersiapkan stamina kita untuk perjalanan selama 6 hari kurang lebih di sana, di Arafah dan di Mina. Nah, itu kena luar biasa persiapan kita. Nah, jadi sembahyang kita di sana, ibadah kita di sana, kita menyumbang di sana, dilipat gandakan nilainya oleh Allah. Nah, itulah yang mana jaminan Rasulullah, ujar Nabi, orang yang sudah menafkahkan hartanya ketika melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah pasti dijamin rezekinya oleh Allah dan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sudah orang yang habis-habisan berumrah, habis-habisan berhaji, buliknya kada lawas tabulik pulang. Nah, buktinya belum turun pada pesawat lagi, aku hendak tulak pulang, jar. Nah, itu buktinya sudah semangat anak tulak pulang tuh, padahal duitnya belum terlihat lagi. Nah, tapi semangatnya ada sudah. Kemudian apalagi mendapatkan tempat yang mustajab untuk berdoa, yang mana tempat ini kadida di wadah kita. Tempat yang mustajab untuk berdoa di mana-mana tempatnya. Ketika kita melaksanakan ibadah umrah umpamanya, tempat yang mustajab itu di Multazam. Multazam itu antara Hajarul Aswad dan pintu Baitullah. Di situ tempatnya mustajab, tapi tidak ada yang kawa kasananya. Mun hakun dijajak dilincai orang, karena di situ tempatnya askar berdiri itu nah inya mengikuti, wahnya tunjuk, woi haramnya. Wah, nyegah ini tujuh haramnya. Bila tekanan ngaran laskarnya itu ancau. Nya ada ancau ngarannya polisinya tuh, polisi ancau. Polisi ancau ini paling ditakutani bubuhan peojekan. Kan banyak bubuhan kita nang mukim nang di sana, nama ojek itu bukan lu sungai biasanya rajen. Oh, ancau nang jaga jar, kadida nang wani turunnya buannya. Kadida nang wani turunnya. Kenapa? Karena bilinya ancau ini wani menangkap. Ini walaupun berdiri situ kawannya ngohnya malah beram tangkap purangan. Nya tahu nang mana ojekan di situ, tapi tekanan nang polisinya nang maafi muskilahnya. Ada apa ya? Tenang aja. Ada nang padah buan ini kami begawilah jak baca. Dinya kayak aja nya. Ada nang kana polisi itu takana polisi ancau nih pian bah. Bilang kada behinak di bumbunan lagi buannya. Nah, ini salah satu pengalaman apabila kena pian pas serahatan tawaf atau selesai pian mengisi waktu untuk sholat di pelataran Baitullah, ada kena yang mendatangi pian mau ojek aja, lalu piannya saya kepingin pian tahu ya kalau mau ojek minta kawal mencium Hajar Aswad. Nah, minta kawal mencium Hajar Aswad berapa aja pian, barang haja aku nih jar, barang haja aku sukarela aja ngobaikannya aja pian, udah seorang Makkah ini udah bagus-bagus aja pian dah aja pian dibawanya bismillah bulah pian beingkut bulah hati-hati bulah pian iringi ulun bulah bagus benar kalimahnya dah dibawanya kawa mencium Hajar Aswad pian satu umat benar model kayak nang ilmu walot mengintu. Awaknya kurus-kurus aja karena salah satu diantaranya tuh di sana ada sepupu ulun
Gawiannya nang itu juga. Nah, satu umat kada mendayulan awak julun kam nih. Lak orehing hejenya. Nah, tapi nang ulun kisahkannya nang lain ulun nang kada patuh. Sudah tuntung boleh kepingin berapa? 2 juta jar. Ini ulun bapandir nih ada nambah kisah nang berangkat langsung nang orang nang korban langsung lah. Keluarga juga 2 juta jar. Nah, ayo bayar kada? Bayar, mau kada mau. Ini baiknya ning itu baik ketika hendak menolongi pian. Padahal tujuannya adalah akhir-akhirnya memeras kita. Jadi bila pian atau bismillah sudah ulun sudah. Nah itu aja pian. Pian hendak lebih aman bapadah lawan pembimbing pian. Bapadah lawan pembimbing pian. Apakah pembimbing ibadah kena? Apakah pembimbing kloter? Bapadah pian. Anu aku hendak mencium hajar aswad nah kayak apa caranya? Adakah nang papatuhan? Nah sekarang tuh kalau kada salah biayanya itu 400.000 itu apa 100 rial lah. Nah 100 rial kurang lebih lah 100 rial sekarang. Jadi punya adana lebih daripada itu pian. Anu terserah piannya lagi. Mungkin banyak aja duitnya. Nah niat apa? Mudah-mudahan kita umpamanya berusaha sorangan asa kada yakin. Melihat mulai atas, melihat sutuh situ, melihat ke bawah mengguyayak manusia. Apalagi kalau musim haji. Musim haji ini, bulan-bulan haji ini, masya Allah luar biasa. Nah kemudian tempat yang mustajab tadi di Multazam, Hijr Ismail. Tapi kondisi Hijr Ismail kalau pelaksanaan ibadah haji memang kayak tahun tadi kayaknya ditutup, dibuka itu sebelum pelaksanaan, sebelum Ka'bah itu berihram. Itu masih dibukanya, tapi antri, antri sama kayak kita masuk Raudhah, antri. Nah, ketika sudah Ka'bah itu berihram, pakai kain putih. Nah, di mana lagi tempatnya kita mustajab berdoa? Makam Ibrahim. Banyak yang napian tetamui orang nang sembahyang di muka makam Ibrahim, padahal itu kalau lawan orang tawaf. Nah, buan luar negeri itunya kada tahu, buan Afrika itunya kada tahu sembahyang, diamparnya sejadah, dilalui orangnya kada masalah. Kalau kita Imam Syafi'i melalui orang berpikir, hendak dilalui orang berpikir juga kita ya kalau cagaran kita sembahyang nih menghalangi orang berpikir juga kita. Nah, kita menghendaki sesuatu yang baik tapi mendatangkan mudarat, maka lebih baik kita menghindari nang mudarat. Nah, lebih baik kita menghindari mudarat. Nah, di mana lagi tempatnya kita? Kalau di Pasaian tempat yang mustajab adalah di sepanjang Safa Marwah, Bukit Safa Marwah, waktunya imbah sembahyang asar. Apabila pian kesempatan manasik, kesempatan pian melaksanakan sa'i dari Bukit Safa ke Marwah itu, imbah asar itu tempat mustajab berdoa. Tempatnya sepanjangan, waktunya imbah sholat asar. Nah itu mustajab untuk berdoa. Nah, kapan lagi? Ketika di hadapan Baitullah. Ketika di hadapan Baitullah. Nah, ada sebuah sholat yang mana sholatnya ini mendapatkan 2 pahala dari Allah ketika pian berada di pelataran Baitullah. Nah, sholat apa itu? Sholat pian itu menghadap kepada apa itu haranya? Hajarul Aswad. Sudut Hajarul Aswad. Nah, kan Baitullah itu 4 sudut lah. Di sini Hajarul Aswad. Di sini rukun Iraki. Sini rukun Syami. Di sini rukun Yamani. Nah, 4 rukun. Arti 4 rukun itu 4 buncu. Buncu Hajarul Aswad tempat kita memulai tawaf, finishnya, dan finishnya mulai di sini. Nah, kemudian rukun Iraki artinya sudut yang menghadap kepada negeri Irak, arti rukun Iraki. Nah, rukun Syami rukun yang menghadap ke negeri Syam. Negeri Syam, negeri Syam itu apa ya? Negeri Syam itu sudah terbagi kepada 4 negara. Palestina, Yordania,
Syria, Lebanon. Nah, nyatakan 4. Palestina, Yordania, Syria, Lebanon. 4 negara. Di antara 4 negara itu ada Palestina. Palestina. Kenapa Palestina diistimewakan? Karena di Palestina ada terdapat Masjidil Aqsa. Nah, jadi pian sekali kena dalam kesempatan pian melaksanakan ibadah haji ini sembahyang dari menghadap sudut Hajarul Aswad. Nah, buncu Hajarul Aswad yang pian hadapi. Karena setelah buncu Hajarul Aswad, kesininya adalah rukun Syami, rukun yang menghadap ke negeri Palestina. Di sana ada Hajarul Aswad. Ada Baitul Maqdis. Nah, jadi satu sudut pian sembahyang itu sini pian menghadap 2 tempat kiblat yang pernah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah berpaling kepada Baitullah. Nah, jadi tuh berdoa pian menghadap sana, meminta kepada Allah dengan 2 tempat yang mulia, Baitullah dan Baitul Maqdis. Nah, jadi ingat tadi apa tadi yang dihadapi? Rukun apa tadi yang dihadapi? Hajarul Aswad. Jadi Hajarul Aswad pian sembahyang menghadap buncu Hajarul Aswad. Nah, ini kan umpamanya segi 4, Hajarul Aswad kan sini. Nah, ini rukun Yamani, Hajarul Aswad. Nah, jadi kita sembahyang tuh di buncu Hajarul Aswad. Nah, terus ada lagi ke belakangnya tuh kemana kah lagi? Di belakangnya tuh kemana kah? Nah, kita hadapnya. Jadi buncu itulah yang kita hadapi. Nah, baik. Nah, itu salah satu tempat kita mustajab untuk berdoa karena menghadap kepada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kemudian yang berikutnya, dosa diampuni oleh Allah. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah diantara keistimewaan yang didapat orang yang melaksanakan ibadah haji. Kita jangan merasa, oh duit banyaknya kok keluar. Jangan, seapa ada nilainya itu? Ada seberapa nilainya itu? Dibanding dengan dosa kita diampuni oleh Allah, pilih mana kita? Apakah kita mengharapkan hidup di dunia selamanya? Ataukah kita yakin bahwa akan ada hidup setelah kita di alam dunia? Pasti ada hidup yang kekal abadi setelah kita hidup di alam dunia. Inilah tujuan kita. Negeri akhirat ini tujuan kita. Sementara kita di dunia ini satu mati aja, sependang aja. Nah, jadi perbanyak kita istighfar di sana. Perbanyak minta ampun kita di sana. Perbanyak kita meminta kepada Allah supaya diampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Pian seumpama pian satu rombongan pian kena, apakah siapa kena? Ketua rombongannya, mudah-mudahan di antara ketua rombongan pian itu, di antara kawan-kawan pian itu ada yang mampu membimbing kepada pian, yang membawai lawan pian. Kayak apa kita yuk? Kita malam ini umpamanya Qiyamul Lail. Biasanya Qiyamul Lail itu nyaman di Madinah. Karena halaman Madinah itu sekarang Masya Allah luasnya luar biasa. 2 buah jalan itu dibabat hotel-hotelnya. Jadi peluasan tempat itu di Madinah luar biasa. Nah, jadi halaman untuk kita bisa melaksanakan sholat beribadah di halaman Masjid Nabawi itu sangat leluasa benar. Nah, jadi namunnya kawa malam apa umpamanya, setiap malam apa, karena kita lumayan 30 hari kita berada di Mekah atau di Madinah, di hotel atau kena. Nah, untuk apa? Ketika kita Qiyamul Lail itu sembahyang taubat kah, sembahyang hajat kah, sembahyang tasbih kah, dipimpin oleh seorang yang memimpin. Karena sholat tasbih kita di Banua dan sholat tasbih kita di sana beda. Istighfar kita di Banua dengan istighfar kita di sana lain, kada sama. Nah, maka dari itu manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Tampulu kita berada di tempat yang mustajab untuk berdoa. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah itu hatinya akan bertambah sakinahnya. Bertambah sakinahnya. Apa sakinah itu? Tentram. Asa damai hati, asa nyaman, asa lapang hati. Bukan untuk mencapai tetal,
predikat, bukan untuk mendapatkan gelar, kada. Kalau tujuan kita untuk mendapatkan gelar, kasihan, rugi duit, kasihan, rugi waktu. Hilangkan perasaan kita hendak ini hendak itu. Yang kita timbulkan apa? Aku hendak berangkat haji dan umrah ini lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan yang lainnya. Nah, jadi insyaallah mudah-mudahan bekal-bekal tersebut bisa menjadikan perjalanan kita karena perjalanan yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, di dalam ini ada yang nak ditakunakan kah mengenai awal-awal perjalanan? Nggih, silakan. Oke, baik. Nah, sembahyang menghormat waktu. Umpamanya waktu yang kita lewati asar, maghrib, isya, 3 waktu umpamanya. Ketika kita sampai ke tujuan kita, sampai ke Madinah, karena pian mudah-mudahan umpamanya termasuk di gelombang pertama, sampai ke Madinah, apakah kita hanya sholat ketika asar, sholat asarnya aja? Maghribnya kena di waktu maghribnya kada. Kalau untuk mengulang waktu sholat i'adatan itu gabung ketiga-tiganya. Artinya pertama sembahyang itu tinggalkan tadi zuhur, gawi zuhur. Yang kedua asarnya tertinggal juga, gawi pulang asar imbat untung zuhur. Gawi pulang maghribnya. Nah, seperti itu. Karena kita mau ulang sholat. Beda dengan qada yang karena kemarin sudah disampaikan lah. Qada yang beberapa tahun yang lalu, karena umur kita sudah ketika akil balik itu 15 tahun, sekarang umur kita umpamanya sekian tahun, berapa tahun berapa banyak sholat yang kita tinggalkan kita kada tahu. Maka dengan itu caranya salah satu diantaranya lah ketika pian sholat zuhur di sana umpamanya di Makkah lah atau Madinah, setelah itu pian ba'diyah zuhur, qada lah sembahyang zuhur. Nah, ketika sholat asar kayak itu pulang kena setelah sembahyang asar, ba'di asar kan kada, qada lah sholat asar. Nah, seperti itu. Nah, sama seperti orang yang sholat di akhir bulan hari Jumat di akhir bulan Ramadan. Nah, kemarin sudah kita sampaikan telah. Nah, jadi berapa waktu yang kita tinggalkan gawi aja berataan karena kita mau ulang sholat yang sudah kita tinggalkan. Adakah lagi Ibu? Sebelum kita masuk ke praktek insyaallah. Nah, baik. Mau ulang? Oh, nah, bagaimana niat mengulangnya? Kita anggap sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati. Nah, di sini hanya mandaknya i'adatan. Kalau di pesawat itu kita kayak ini aja niatnya, sahajaku sembahyang menghormat waktu karena Allah. Kayak itu aja. Waktu zuhur karena Allah. Itu kan dia i'adatannya kan di situ. Kalau waktu kita di pesawat, sahajaku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat, menghormat waktu zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, i'adatannya jangan dibuat. I'adatan itu kita buat ketika kita mengulangnya sampai. Nah, jangan qadaan, jangan adaan, tapi i'adatan. Karena jenis sholat itu kan ada 3, adaan, qadaan, i'adatan. Nah, baik, kita masuk kepada menu pelaksanaan. Terlebih dahulu kita disunahkan orang nah hendak berumrah itu mandi dulu, ya kelak. Nah, mandi. Kalau kita hendak berhaji karena musim haji, pian akan dijemput dari hotel pian itu karena pada tanggal 8 Dzulhijjah. Disuruh siap sudah berataan dan disuruh besangu perbekalan secukupnya. Oh, aku jepin besangu baju kaos bolehlah. Besangu baju boleh, tapi terkena untuk di Mina.
Untuk di Mina. Ketika sudah pian tahalul awal kena hanya pian boleh bersalin baju. Nah, tapi ketika pian wukuf itu kada boleh memakai kecuali pakaian ihram. Nah, kecuali pakaian ihram. Nah, ibu-ibu juga kena ketika sudah pian sunat mandi ihram, hendak meninggalkan, hendak haji nih ya kah, hendak meninggalkan hotel pian mandi berminyak harum bolehkah? Boleh, silakan pian berminyak harum. Tetapi karena ketika sudah pian wukuf di Arafah, baju nang pian pakai berminyak harum tadi jangan lagi disalin-salinakan. Jangan lagi bersalin. Kecuali bolehkah bersalin? Boleh. Kecuali pada saat itu pian takana najis. Baju pian nih karena najis, umpamanya pian ke WC kah? Kada yakin asa tapurancing jar. Nah, asa tapurancing lalu pian bersalin. Bersalinlah dengan baju yang tidak berharum-haruman. Umpamanya bajunya nih multunya banyak benar. Harum ada? Harum, kada boleh berarti. Nah, jadi baju nang pian pakai itu, yang cagar pian pakai itu sasalinannya jangan baju nang harum. Itu maulah kita nih berarti karena kita memperbaharui baju kalau bersalin baju kalau bersalinnya dengan baju nang kada makai apa-apa. Laki-laki bang sama. Bolehkah bersalin kain ihram? Boleh. Tetapi dengan kain ihram nang masih kada ini harum benar umpamanya kain ihramnya. Tapi kalau dipakai dari awal boleh. Tapi kalau sebagai pengganti, nah itu nang kada boleh. Jangan, karena kita melanggar pantangan berihram. Ihram haji, ihram umrah sama. Apa pantangan berihram itu? Jangan memotong kuku. Ya kah? Ini hati-hatinya karena pian perjalanan dari setelah pian mengambil miqat di Bir Ali. Pian ambil miqat di Bir Ali, perjalanan kita menuju Mekah itu kurang lebih 5 jam paling cepat. 5 jam naik bis. Orangnya nih kebiasaan menguritis kuku. Nah, kuritis kuku, panggal kuku. Nah, pian menyamani butuh rakungan kawan. Kambing. Nyaman benar kalau. Apalagi nang melanggar pantangan kita berihram, memakai minyak harum. Nah, ini yang penting. Di antaranya ada membunuh binatang buruan. Belum pernah mendengarkan manasik umrah. Guru yang menyampaikannya ini memadahkan di antara membunuh binatang itu membunuh napak nyamuk kada boleh jadi. Bayar dam. Nah, sekarang pertanyaannya bujurkah kayak itu? Menapak nyamuk. Sekarang pertanyaan kita kembali kepada redaksi hukumnya. Bunyinya apa? Binatang buruan yang halal dimakan. Menhakon paes nyamuk. Nah, pertanyaannya kan kayak itu. Kalau kita memadahkan menapak nyamuk itu kada boleh, berarti sidin suruh ngejaga paes nyamuk. Paesan nyamuk. Apa nih sini paesan nyamuk? Ujar pian haram mula. Bayar dam mula. Nah, berarti boleh makan nyamuk berarti. Nah, itu mafhum mukhalafahnya. Nah, kada nyamuk kada apa-apa. Lalat kada apa-apa. Nang kada boleh itu kenapa? Karena mungkin Rasulullah SAW kenapa jadi demikian? Di Mekah atau Madinah itu nang paling banyak tuh apa ya? Burung dara. Hampir di semua penjuru kota itu banyak burung. Dan burung di sana tuh dasar dilindungi. Namun kita di sini bang ditembaki. Jadi umpan makan. Nah, kalau di sana tuh kada. Ulun pernah melihat burung itu di rungkau kucing. Dapatnya mengikut halarnya, kucing itu dihaga bubuhannya benar. Sampainya melapas ke burung itu tadi. Terabang dah burungnya, hanya kucing ini ampih lapah binak. Dikapungi buhan Arab. Kenapa? Karena mereka menjaga kelestarian burung itu tadi. Nah, jadi kita hati-hati. Kita di sini bilang alih bana mencari burung ya, kalau melihat pian mau umpani burung digawa kena pak dia pian tangkap buat di dalam tas. Nah, kalau pian sorot kamera labar diiringi orang pian. Jangankan burung, pian kena berjalan pamannya. Wah, ini di Mekah atau Madinah itu orang melestarikan tumbuhan hijau. Melestarikan tumbuhan hijau, tanaman hijau. Itu dipelihara.
Di setiap pohon itu ada pancuran halus, itu gasan menyiram pohon itu. Besanda, bagusnya lah jepin daunnya. Pian ripah, pian patah, pian bukan hanya sekedar dam. Apabila pian datang beihram, pian langsung denda dan dibawanya ke penjara. Karena itu larangan keras di sana untuk merusak tanaman hijau. Nah, sangat kalau kita di sini pian mematah ngintu uja tuan rumah menyawate, tabesakan langsung ya. Jangan ngalang-ngalang lagi, tabesakan langsung ya. Kalau di sana ya Allah, jangan. Hati-hati kita. Nah, kemudian apalagi larangan-larangan di dalam berihram? Bermesraan lawan laki bini, ya kah? Jangan. Karena itu akan mengganggu daripada keafsahan ibadah kita. Nah, pusuk jidal, alhamdulillah, jidal termasuk di dalamnya. Nah, kemudian disunahkan sebelum kita melakukan itu kita mandi. Bolehkah bersabun mandinya? Boleh. Pokoknya lumrah seperti biasalah. Nah, setelah itu pian memakai ihram, hendak menuju ke Bir Ali. Apabila pian kena gelombang pertama, hendak menuju Bir Ali. Nah, barulah. Bolehkah kita berangkat dari rumah itu umpamanya pakaian ihram tapi masih tawar di dalam? Boleh. Boleh, kada apa-apa. Mulai waktunya kita miqat dihitung sudah berihram dan menyempurnakan niat itu ketika pian sudah selesai sampai ke Bir Ali, kemudian pian sholat sunnah 2 rakaat, kemudian pian masuk ke dalam bis dan pian akan dibimbing miqatnya, niatnya di dalam bis seberatan. Jadi ketika masuk ke dalam bis itu jangan pian berniat berdulu, supaya keseragaman itu berniat berataan. Kita pian dibimbing. Nah, ketika niat itu yang sangat penting adalah kita mengambil pendapat yang mana hadisnya itu dari riwayat Muslim. Kita mengambil niat bersyarat. Lah, niat bersyarat. Apa hikmahnya niat bersyarat ini? Kan kalau niat umrah biasa kita nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Dah? Ya Allah, sahlah. Niatnya sudah sudah niatnya. Tetapi seandainya kita kada bisa menyempurnakan pekerjaan wajibnya, rukunnya daripada umrah, kita akan apa? Umpamanya hajinya, umrah hajinya kada sah umrah hajinya. Nah, jadi kalau kita, karena hal yang semacam ini pernah terjadi dan sering terjadi kepada ibu-ibu lah. Makanya kita kebetulan manasik ini didampingkan dengan pembekalan bagi lansia. Nah, jangankan lansia, yang masih anum-anum mungkin bisa terjadi. Apa yang sering terjadi? Ketika kita berangkat umrah umpamanya, umrah biasa, paket umrah umpamanya lah. Biasanya umrah itu ada 3 kali diberikan manasik, kesempatan berumrah 3 kali. Madinah sudah, yang terakhir umpamanya ke Mekah setelah berumrah. Pada saat inya miqat yang terakhir, biasanya kalau miqat yang terakhir kalau di kota Mekah itu adalah di Qarnul Manazil. Di mana itu? Di Taif. Nah, di Taif. Qarnul Manazil. Setelah bulik dari Qarnul Manazil itu bisa 3 hari berikutnya pulang ke Indonesia. Setelah inya ambil miqat di Qarnul Manazil, setelah ambil nikat, berangkat di bis, perjalanan menuju masjid, sekalinya keluar menstruasi keluar. Nah, apa kabar? Sementara pekerjaannya belum tegawi. Bilanya kada tegawi, bayar dam. Nah, sekarang itulah hikmahnya kenapa sekarang banyak dilaksanakan niat-niat bersyarat. Jadi bunyi niat bersyaratnya itu biasanya yang di bis itu dibimbing buan pian kana. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Wa in hasabani habisun famahalli haitsu habastani. Nah,
Kalau nyapian dari Bir Ali kada nawaitul hajja, nawaitul umrata. Kalau dari Bir Ali nawaitul umrata. Karena pian di Mekah pulang kena sebelum melaksanakan haji itu kena biasanya berjalanan pulang kena singgah di Jiranah ambil miqat pulang. Atau pian hendak umrah mandiri kena mengambil waktu tempat yang terdekat di Masjid Siti Aisyah di Tanim. Di Tanim. Sekarang kalau musim haji sekitar 100 rial lah. Nang muat ba-4 tuh. Itu paling murah tuh pian 100 rial. Kalau musim haji larang. Nah 100 rial umpamanya. Atau bisa dipintainya kena per kepala 50 rial. Per kepala 50 rial. Jadi pian jangan sorangan. Banyaki kepalanya. Artinya berkawan-kawan tuh ya kan supaya beringan biayanya. Nah, jadi kalaunya di Tanim itu pian ambil miqatnya berarti nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala wa in hasabani habisun fa mahalli haitsu habastani. Nah, jadi aku berumrah dan mengharamkan atas segala sesuatu yang membatalkan daripada umrah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya ada terjadi suatu kekurangan yang membuat aku kada kawa menggawi hal tersebut, haitsu habastani fa mahalli, maka halal bagiku. Nah, itu halal bagiku artinya contoh kayak sidin nang menstruasi itu tadi, padahal 2 hari berikutnya bulikan. Kapan lagi sih menyempurnakan sidin tadi tuh? Umrah sidin. Ini nang umrah lah. Nah, maka bagi sidin meninggalkan itu silahkan tinggalkan kada apa-apa. Karena sudah di dalam niat kita tadi bersyarat. Nah, tapi kalau haji sidin kena keluar menstruasi maka melaksanakan setelah selesainya. Tawaf pada kawa dalam keadaan kada suci. Ya kalau sa'i boleh, di Arafah boleh, melontar boleh. Nang kada boleh itu sembahyang dan tawaf. Wajib dalam keadaan suci. Nah, maka dari itu sebelum pian berangkat khusus bagi ibu-ibu pian konsultasi dengan dokter. Apakah dokter kloter ataukah dokter pian di kampung. Jadi memintanya itu minta obat. Ulun kada ingat nang kada mau hafal ngarannya ini pian ngaran lain tagukan ulun bang. Trinordial apa kayak itu, model kayak itu ngarannya. Nah, ambil nang ya pian berbiaya sedikit lah. Tahun kemarin lu menukarkan bini itu berapa? Kurang lebih 800.000 ke harganya. Nah, itu sepaket datang pertama, hitungan kita umpamanya kena menstruasinya pas serahatan pelaksanaan haji. Jadi datang pertama itu mungkin pian 2 kali sehari memakannya. 2 kali sehari makannya. Seminggu sebelum Dzulhijjah tingkatakan makannya 3 kali sehari. Nah, 3 kali sehari. Nah, seperti itu anunya. Jadi supaya pada saat pas hendak kira-kira hendak keluarnya itu di dobeli memakannya supaya kada jadi. Nah, kenapa? Kita kembali kepada itu tadi. Boleh lah jar menahani penyakit jar. Nah, ini beda. Kita bukan bicara tentang penyakitnya lagi, tapi kita berbicara ibadahnya. Karena ini ibadah nang jarang, bahkan kesempatan mudah-mudahan bukan yang kali pertama kepada kita. Artinya meninggalkan sesuatu yang maslahat tetapi menghindari mudarat itu lebih baik menghindari mudarat. Nah, baik para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi setelah kita berniat itu tadi dan niatnya bersyarat. Jadi kapanpun pian di bis, apakah pian umrah niatkan bersyarat. Laki-laki atau bibinian niatkan bersyarat. Bahajinya niatkan bersyarat. Supaya apa? Menghindari kepada kita kalau pian kita terlanggar pantangan itu tadi. Nah, pantangan itu tadi. Pian di buku manasik adalah niat bersyarat tuh. Bilanya kadeda pian buka di Google. Niat bersyarat umrah atau haji. Nah, ada tuh muncul. Niat bersyarat umrah atau haji. Karena itu penting benar. Supaya kita menghindari daripada telanggar pantangan, telanggar halangan. Menstruasi datang tuhnya kan pada.
Kalau bang pada atau SMS do pian bodoh lo, aku jar nak datang ya. Nah, kawapin bersiap-siap ya kalau ini kada. Ini datangnya kada bahabar. Tanggal itu kisahnya aja. Kadang ada nang pas tanggalnya, kadang ada nang meleset tanggalnya. Nah, ya kalau nya meleset tanggalnya pas kebetulan pian berada di sana, nah insya Allah. Jadi kalau umpamanya sebelumnya pian yang biasa meminum obat apa rajin, ampun maaf lah, obat apa atau obat menstruasi, obat apa nang bilinya kada minum obat keluar. Nah nang itu nah ketika pian hendak berangkat ini konsultasi bahasa dengan ahlinya, artinya di hubungan kesehatan ya kah, betakon di puskesmas bagaimana cara supaya pas ketika kita berada di sana itu nanti kegiatan kita tidak terganggu dengan hadirnya tamu yang istimewa tersebut. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, setelah kita mandi kemudian kita perjalanan tadinya. Nah, yang perlu diperhatikan bagi laki-laki ketika kita berpakaian ihram, hendak mulai berniat tadi di bis, sandal nang pian pakai tumatan pian turun pada hotel, jangan sandal yang menutup ibu jari-jari, sandal slop atau sepatu sandal, jangan ya kah. Jadi pakailah sandal nang kelihatan jari-jari pian, sandalnya tuh berjahit boleh lah, sandal berjahit. Kan kita tuh nang dilarang tuh pakaian berjahit. Nah sekarang kalau sandalnya pang berjahit ya pak, soalnya sandalnya kada dijahit rabit. Ini pian memakai sandal kulit umpamanya, sandal kulitnya ini bekas pian jahit, kenapa? Karena bekas rabit. Nah jadi insya Allah ada kelonggaran lah kalau untuk sandal, bukan pakaian lah, bukan yang melekat di badan, yang dua lembar kain itu yang nantinya sebentar lagi akan kita praktikkan cara memasangnya. Nah itu bukan yang berjahit. Karena apakah ada yang seperti itu berjahit? Ada nang sudah nih berbentuk kayak selawar, tapi itu biasanya buhan luar negeri. Nah nya pian melihat gitu, ilah aja kenapa aku kita pikir jar jaka ulah kayak itu jangan nampak karet di sini, ada nang kayak itu pian. Nah itu buhan luar negeri sana, kadusah kita umpati, kadusah kita turuti, karena apa nang dipakainya itu menurut pendapat ulama-ulama mereka. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya mungkin mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah juga cuman beda pendapat tentang ambilan hukumnya. Nah kita yang kita pakai Imam Syafi'i sebagaimana yang disyariatkan oleh Imam Syafi'i, seperti itulah yang kita gunakan, jangan yang berjahit. Nah baiklah, setelah ini kita insya Allah praktek memakai kain ihram. Suruh maju. Oh. Nah bermaju aja sedikit kawak pak. Kalau ibu-ibunya ada bapak, jangan terlalu maju sebatas ini ada bapak. Karena yang penting kain ihram nih abahnya. Nah, tetapi penting abahnya, mamanya tahu juga. Karena kadang Pak Wahyu mengikutiakan pangjar. Maka bisa benar mengikuti sambil dilapas-lapas dia mengikutiakan masang. Nah, yang pertama yang harus kita ingat bahwa tidak ada ketentuan khusus untuk memasang ihram. Lah, tidak ada ketentuan khusus yang harus seperti itu, kada. Yang penting dua memasang ihram ini. Yang pertama nyaman, yang kedua aman. Aman kada tebelului. Nah, itu aja.
caranya, banyak caranya. Cara yang pertama kita nah, cara yang pertama ini adalah kanan kita, ini kiri kita, kanan dan kiri kita. Ujung, nah ini kena yang panjang, kayak ini panjang biar berlawan. Yang kanannya jadi di dasar kanan. Ini kan kanan bawah, kanan ini. Yang kanan ini letak ke belakang. Namun kalau jadi mudah memasangnya ini, jangan baru dulu, jangan taruh dalaman. Iyalah. Tahapan atau pasang-pasang. Nah, ini perlu kawan. Nah, ini perlu jadi tadi dibilang sama kawan. Nah, Pingkutnya kan ya? pingkutnya kan belakang. But this, ketika kita masang ini, jangan rapat, harus buka. Nah, ini sudah belakang. Kemudian sininya ditarik. Nah, ditarik. Nah, ini yang pertama. Nah, yang cumirannya ini tadi, jadinya ini Pak. Ini gasan Pingkutan. dia lawan bini, ini di belakang. Nah, sama. Bener tertarik. Ini semakin pisit. Nah, tarik dia semakin pisit. Bilanya ditarik dulu, berarti salah. Nah, semakin ditarik, nah, dia semakin pisit. Ini yang pertama. Dan ini insya Allah aman. Kalian umpamanya anak pulau tuh anak mungkin pulau semua. Janganlah. Karena kalau niatan kita sudah berihram hendak melaksanakan umrah, selesaikan bagian wajib kita. Nah, maka bertukar kita dengan hidupnya. Penting bang. Nah, sekali kelihatan lah. Belum lagi, itu belum lagi aman. Insya Allah kalau orang tidur pun double covernya. Iya. Nah, yang penting ada dulu ini. Iya. Nah, ini satu pertama. Ini terkait lah. Belum lagi yang pertama lah. Nah, kan kainnya panjang, jadi supaya lipatannya nyaman. Tarik ke belakang. Nyaman saya kau mengikuti akan ya lah. Nyaman di belakang. Sebelum dilipat, nah lipat sini dulu. Nah, ya, ada. Kayak betapi ya tuh. Tapi juga. Kalau yang ada Pending apa? pandeng yang hijau kah, yang putih kah? Iya. Itu nyaman tuh kalau betapi. Kompor pakai itu cuma lama. Wah, Karena itu napas tuh. Iya. Nah tuh pas tuh pak. Ada betata beluloy. kalau punya sabuk, ini lain yang baru lah. Ini tidak digunakannya sebagai aksesoris ya. Jadi diperbolehkan kalau di sabuk, karena ini sebagai aksesoris. Ini kalau yang ini kaku, ini ada yang baru. Makanya itulah nambah susu. Nah, bedanya nambah susu nambah dengan susu. Nah, susu. Nah, ujungnya kayaknya jangan dilipat. Ujungnya.
tuh balik batu pakaitnya. Nah, jangan. Ini sudah termasuk musik ini sudah. Ini dia bikin Nah jadi dah kait. Jadi kalau ada ininya, ada kalau ini berasal. Ini kan berasal. Nah abang nak video tuh Nah, mana? sedikit langsung. Iya. Nyala. Reset. Nah, ini yang pertama. Cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua. Iya. Cara yang kedua kayu rentapi. Iya, iya, iya. Orang betapa ini Satu ya. angka. Nah, kiri kanan. Nah, kayu tapi. Tapi Ujungnya yang di sini. Ini ujung kanan ini. Kembali pulang ke belakang. Nah, Sakit dua pingkot tadi. biasa diikut pulang. Nah, tarik ke belakang. Nah, tidak ini. Nah, Selalu gini dua pingkot ke belakang. Terus tak belului lagi. Mana bisa lawan? perhatian tawab. nah, Makanya Arab kelihatan. ini bisa diikutkan ketawa. Lu tarik bawah yuk. Makanya betul. Lu tarik kan. Nah, semakin semakin kancang gitu. Ngaman dia tuh. Iya, iya. Aman ya, Bapak. Kau aja video pingkot. Tapi namanya biar ragu-ragu jangan. Oh tak belului. Biar jangan jadi kenang-kenangan sebelum ke bawah. Banyak nama motor ya, Pak. Aku kayaknya tahu anu ya. Nah itu udah jangan. Mana masuk CCTV pulang? Nah, ini yang kedua. Jadi ini seperti ini aman. Nah, dia naik bis nyaman ketika karena orang ada tuh alhamdulillah nyaman aja. Naik bis kasih sebagainya dan itu berarti kan nyaman. Nyaman kalau naik bis ini pindah ke angin lah. Nah, dua. Iya, 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 iya. Eta, caranya. Lagi caranya. Terus harus supaya ingat malah begitu, supaya ingat. Ujungnya disatukan. Ini yang lebar lah. Kalau nanti bis Yang pendek. itu kadang tersebut. Nah, naik tapi Tapi mau ada pingkutan kan Pak ya, Pak? Mau ada pingkutan di ada belakang. apa? Enggak cari di sini. Tapi ikut di bajunya aja. Nah, Baiknya asam itu ya Allah. Aja kali sih ya. Jangan orang aja mah. Iya, Pak. Asal-asalkan waktu tahu pas Saya- lagi haji kayak apa? Banyak pengerawat lah. Di manusia. ini selalu aman dia nah. Dia bilang ke sini. Banyak di waktu ibarat talanggang tuh kali. Jam 3 subuh turun sama Kan aja. ada dengan Ini kata pakai Cepat. Di Jakarta apa lagi haji? Di rumah lu tadi jadi sama. Ayo. Katalah. kemudian yang ketiga. Oh ya apa? hendak tak jarang ngomong saya juga. Pilih kan lah. Apa? Bisa nah, Kan sama hendak nang parak. Sasak bener. Sama. belajar asal. Jadi semua dikelihatan. Bilang, Nah, Rusia kelihatan. kita ini kan harus nyawak ya Pak. Orang pulang, takkan sebenarnya orang pulang ya Pak. Soal musuh buahnya gitu kawan. Tulisannya lalu. Karena sudah dicuci oleh dua lapis ini. Di sini pinung bukanya. Nah, jangan buka sini. Jadi mau Ini yang paling aman tadi kita dari tiga mana caranya. Nah, ulun kadang lebih condong kepada yang pertama tanya nyaman. Lebih direkomendasikan. Pertama tanya nyaman. Coba masuk ke dalam sebelah sini lah. Lebih kesimpan gitu lah. Karena tarikannya kuat gitu pertama tarikannya kuat. Iya, 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 iya. Nah, nah, kita sudah. Sekarang Yang selendang ya. Selendang. kita makan. Iya.
pingkutan tadi. Pingkutan tadi. Kan nanti kan jadi pingkutan lah. Jadi lu ngikut di sini tuh. Jadi pingkut. Nah, jadi ke belakang. Nah, ini masih ada pingkutan di kita. Iya. Masih ada. Nah, kalau nya perlu ke belakang, di sini kuat. Nah, tariknya kuat. Kalau ini khusus dipakai, kalau khusus di sininya, tariknya kuat. Kemudian sini yang kanan ini, sengatannya ini, Ada nama pingkut nih. kita masuk. Ada kisah ya, nama kisah kan. Wah, itu luar biasa. Jadi kayak baju ini. Orang merasa. Paling ini kalau dibayangkan, umur udah tadi. Orang masih benar. Mas, dia di jalan. Nah, kapan kita seperti ini? Mungkin turun dari setelah dia melipat di kali. Tapi kalau kita di kali, kan makanya ini mau tapi di sini. Ya dari hotel aja. Nah dari hotel kita turun itu pakai seperti ini. Kita masuk masjid, kita kan baca masuk masjid. Kemudian ketika dia melihat Baitullah, baca melihat Baitullah. Ada sudah dalam bersih. Kemudian ketika turun kita pelataran Ka'bah, nah ini sudah dibukakan. Karena kita nak tawaf. Ketika kita tawaf, bahu kanan itu harus diperlihatkan. Nah, kemana? Nah, bahu kanan kita keluarkan. Ini hanya. Nah, ya, ada pintu sumpahkan. Kemudian ini ada tas ransel lah, tas tenteng. Nah, biar sumpahkan dalam tas ini selempang di sini, sama di sini. Apa berarti terserah? Wah, Tas aksesoris berarti. tas aksesoris berapa? Mungkin mana sandal dalam tas tuh boleh, asal dia yakin sandalnya ada najis. Nah, ini kan banyak orang kalau karena sudah jadi anak sandal di situ kita keluarnya dijahit lagi. Ini jalan keluarnya. Nah, kadang sandalnya dimasukkan di dalam kantong plastik. Dan masukkan dalam kantong plastik, dibuat di dalam tas orang, kita bawa tawaf. Sementara di dalam sandalnya itu banyak najisnya pokoknya. Nah itu perlu hati-hati kan. Perlu hati-hati. Punya anak basuh dulu, pengajian basuh dulu. Nah, kan? Kalau dia yakin kalian sedikit najis, boleh. Ada juga kambing sama. Iya lah. Tahi apa namanya tadi jajan? Tai burung. Jadi bukan mas kita. Kapan kita seperti ini? Ketika kita tawaf. Tawaf ini adalah mengelilingi Baitullah. Mengelilingi Baitullah. Senang saja apa? Jadi ketika kita masuk ke pelataran Baitullah, itu kita masih berhadapan dengan syari. Nanti kita jalan lagi. Apakah kita di sini bagian lagi? Boleh. Boleh jauh. Tawaf mengelilingi Baitullah. Jangan kami untuk kali sekarang sempurna karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita jalan, apakah sudah baik belum? Memulai tawaf itu